alhamdulillah berarti untuk setengah jawab kawan-kawan ulama murid dan membaca kemudian nanti wajah dia menjadi kepengurusan tahun 2024 sampai 2029 untuk masa kerja masih 1 tahun, jadi masih belum hafal lagi lembaga-lembaga yang ada di tanah laut, sedang menyusun program kerja dan sebagainya. Karena yang perlu kita ketahui juga mereka ini kemudian itu bahwa sudah itu alhamdulillah kita akan sampai ke tingkat nasional. Jadi kita anak cabang di bawah yang kerja besar itu pasti memiliki program kerja. Program kerja yang paling aku lakukan biasanya itu adalah persatu. Nah, setiap 2 tahun sekali. Alhamdulillah kalau Kecamatan Batu Bati sering mengirim perwakilan santri-santrinya ke tingkat nasional sampai tingkat nasional. Dan alhamdulillah kita Komandan Laut itu sudah 4 kali tidak salah juara umum. Nah, ketika di level kecamatan mungkin kita saling bersaing di kecamatan, tapi ketika di kabupaten nah kita jadi satu. Nanti kita kembali pulang ke asalnya maka jadi satu. Nah itu yang kesulitan nanti menyatukan. Ini kepengurusan di Kalimantan Selatan pun masih program kerjanya masih belum berjalan sepenuhnya. Ada beberapa PR yang harus dikerjakan, termasuk yang paling jadi masalah ini adalah regulasi hukum tentang persyaratan sekolah madin supaya menjadi salah satu syarat menjadi kalau di Jawa itu jadi syarat pokok untuk masuk sekolah formal. Nah, kalau kita kan bisa yang pentingnya hataman sudah hatam diberikan oleh sekolah dasarnya atau SD-nya menjadi bisi sertifikatnya hatam ya sudah. Tapi kalau di Jawa, daerah Jawa itu kebanyakan sudah wajib, ada perdanya yang mewajibkan anak-anak itu harus sekolah madin. Nah itu yang menjadi kesulitan. Setiap lembaga yang beberapa kali berkunjung oleh Neti itu pasti dari daerah Banjar, Mataram dan sebagainya, ketika ini kelas 6 kesulitan sudah mengikuti pelajaran madin. Nah lalu ada kebijakan ujian bersama. Ketika kita mengajak ujian bersama ini pun selalu kesulitan. Kenapa? Karena lebih fokus ujiannya kepada ujian sekolah formalnya, sekolah paginya tadi. Nah di situ jadi masalah. Lalu ya kalau model film guru-guru ulun minta mengisahkan endingnya tuh kada bagus kita nih belajarnya 2-3 tahun kelas 1 awaliyah wadah kita sampai kelas 4 terakhir itu kadang kada fokus lagi. Ini hendak masuk pondok, hendak masuk sanawiyah, hendak masuk SMP. Salah-salah kada turun lagi di madin itu jadi masalah benar. Karena apa? Ketika ijazahnya kita wajibkan 4 ujian macam-macam persyaratan 4 wisuda dan sebagainya, ternyata ijazahnya tidak formal, jadi kada terlalu dicari orang, itu masalahnya. Nah jadi kita mulai dari pusat itu berusaha mengatur badan hukumnya supaya seluruh Indonesia diakui madin ini ketika di daerah sama lawan di daerah Jawa. Daerah Jawa sudah termasuk diakui. Jadi bila ada sekolah madin biasanya ditolak oleh sekolah formalnya yang melanjutkan. Nah itu karena kita sekolah Arab kah dan guru-guru kita baru itu kita ini sekolah Arab ya, sekolah kada formal. Nah di situ kesulitannya untuk melaksanakan ujian bersama. Mulai beberapa tahun di belakang itu sudah mulai diadakan, terakhir itu di yang waktu zaman corona. Nah itu maksudnya ketika gaungnya sudah bagus dan sudah dilaksanakan setiap daerah. Nah untuk melaksanakan regulasi hukum tadi mungkin bisa diberikan kepada semua daerah. Nah maksudnya kayak itu. Tapi beberapa belakangan ini gaungnya kembali meredup. Nah ini tahun ini kembali digaungkan oleh EKODT pusat sampai KODT provinsi dan termasuk di Kabupaten Laut. Ada beberapa lembaga yang sudah siap melaksanakan ujian bersama. Jabatan Pelihari, Jorong, mungkin bati-bati ada perwakilan habis tubuh makmur. Ada beberapa karena perhatian dari Kemenak pun sudah mulai ada.
beberapa tahun belakang yang udah lihat itu kerja lagi semalam. Nah habisnya tahun ini ada pulang, alhamdulillah ada pulang melaksanakan. Nah kalau dari pusat segala soal dan apa-apanya itu sudah disiapkan. Nah untuk terakhir rapat kemarin sekitar bulan di bulan Maret nggak ada salah, habis saya raya bulan April tadi ada rapat FKDT Kalsel. Nah itu kalau ada wacana wisuda bersama, nah, Kabupaten Tanah Laut termasuk yang nggak ada siap dan minta perwakilan pun nggak ada siap karena kita melaksanakan di daerah kita masing-masing pun sulit. Pertama pasti terbentur oleh dana penggandaan soal dan sebagainya. Karena itu tadi sebuting yang paling bermasalah, ijazahnya itu jarak dakawa dipakai kemana-mana. Nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau kemampuannya ya alhamdulillah bisa menunjanginya untuk sekolah masuk pesantren, sanawiyah dan sebagainya. Yang jadi masalah itu ijazahnya lalu dipandang sebelah mata. Nah itu yang kita kisahkan masalah ujian bersama. Tapi dengan harapan yang ujian bersama tadi lalu gaungnya kelihatan, mudah-mudahan FKDT Kalsel juga bisa mengajukan ke anggota Dewan DPR Kalsel supaya bisa menjadi regulasi hukum yang jelas. Nah itu yang sedang diusahakan oleh FKDT Kalsel. Nah, untuk ujian bersama insya Allah nih tanggal 19 ada beberapa perwakilan walaupun kada semuanya melaksanakan. Nah diharapkan bisa lah memberikan datanya. Yang lulus kelas 6 tuh nah pasti pian kelihatan di lembaga masing-masing tuh. Yang asalnya kelas 4 ketikanya lulus tahun ajaran baru pasti akan berubah hilangannya tadi. Nah itu yang hendak didata. Semakin banyak data itu berarti kan Madin ini masih hidup, gaungnya masih ada. Itu yang diharapkan dari FKDT se-Indonesia itu. Nah, jangan sampai gaungnya kereda seolah-olahannya ini adakah. Nah itu kalau yang dari nasional. Kalau dari daerah pasti harapannya kayak itu juga. Pemerintah daerah, terutama yang dari Kabak Kesehatan Rahmatan itu selalu memperhatikan guru-guru kita di sini. Segala sampai honornya apa segalanya. Walaupun berbagai macam kebijakan yang berusaha menentang lah yang setelah P3K ini diadakan pilpresnya apa peraturan presidennya ya tetap aja masih didapatkan. Pada terancam terakhir malam itu kada kawat, tapi di Kabak Kesra semua memperjuangkan akhirnya tetap dapat kita. Nah itu mungkin Pak Rahmatan kita mengisahkan lagi. Cuma intinya kawa. Nah harapan pemerintah daerah maupun kepengurusan FKDT Kalsel, pemerintah pusat dan sampai kabupaten itu harapannya kita bisa mengimbangi sekolah formal walaupun kada kawah anak menyaingi karena ijazah kita. Nah itu jadi kita harapkan murid-murid kita itu berprestasi juga. Ajangnya ya Porsadin tadi. Porsadin tahun 2026 insya Allah diadakan di Kecamatan Banyipatan. Nah itu sudah diajukan proposal ke Kabak Kesraja, mudah-mudahan disetujui seperti tahun-tahun seperti biasanya. Dan itu dananya ada sedikit yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah kita yang sebagai guru-guru lembaga berusaha lah supaya murid itu bisa berprestasi. Walaupun gak ada semuaan murid kawa berprestasi, tapi ada lah ibaratnya tuh. Karena tahun yang lalu itu di Jorong itu banyak yang kadang mengirim dari lembaga-lembaga yang jauh. Nah jadi ulun beberapa kali berkeliling sampai hari ini ke sini. Alasannya pasti kalau yang jauh-jauh itu adalah masalah benturan dana. Nah tapi tahun tadi ulun kada sempat merubah proposal karena kowe pasti dari yang dulu. Nah seandainya dana yang paling banyak itu adalah dana makan atau konsumsi untuk santri. Nah itu ada pikir-pikir lawan ketua yang baru guru Muladihan tuh bagaimana kalau duit makan itu dikelola untuk menjadi ongkos per kecamatan. Nah jadi per kecamatan lembaga yang mau ikut, nah ada dananya hendak tulakan nyawa mobil, nyiapkan santrinya. Kalau untuk makan rata-rata lu takun itu pasti kuitannya menyangui aja. Karena yang disiapkan oleh tuan rumah biasanya hanya tempat dan makan. Nah, ongkos kada disiapkan untuk mobil, apa yang jauh bati-bati misalnya ke Jorong atau ke Penyipatan nih. Berapa makai biaya mobil transportasinya? Bumi Makmur takuni semalam juga. Ya itu pang patah hendak aja mengirim. Lembaga Madin itu rata-rata artinya kita paham aja duitnya itu sedikit. Artinya itu kereda Madin itu yang sejahtera ya kayak sekolah formal. BOP-nya kereda yang ada kita hanya dapat tunjangan
dari Kesra itu semuaan Madin sudah kayak itu. Nah, jadi berusaha kita memajukan dari jalur Porsadin tadi. Nah, insya Allah regulasi hukum itu ketika bukan kita berprestasi, insya Allah pemerintah daerah kadang menyatakan juga. Contoh kita mungkin guru-guru sih ada yang menjadi guru TPA juga. TPA kenapa selalu MTQ itu besar-besaran? Karena sudah berprestasi. Prestasi sudah jelas. Kada yang bahasa itu diberikan itu karena prestasinya sudah bagus. Nah, harapannya kita dengan menunjukkan prestasi kita, gaung kita yang Madin ini jadi pertimbangan juga. Dipertimbangkan lawan pemerintah daerah. Kalau kita hanya menuntut tanpa memberikan apa-apa, mana mungkin pemerintah daerah bisa memberikan bantuan atau dana kepada Madin kita. Nah, itu harapannya. Di harapannya buat dari FKDT Tanah Laut kepada ketua FKDT sekecamatan masing-masing itu digaungkan kembali ujian bersamanya. Kalau kada bisa tahun ini tahun kena. Nah, tahun kena kah? Supaya apa? Supaya berkelanjutan, supaya jelas ini Madin ini bila kelas 4 awaliyah inya kada ada kena ujian bersamanya. Ujian bersamanya ada, kita berikan ijazah dari sekolah dari itu kan sebenarnya resmi ada apa ya juknisnya. Nah, itu kena di-share juga dari grup-grup langsung dari se-Indonesia. Biasanya diberikan, nah itu masing-masing lembaga membijaksanainya kayak apa. Jadi ketika ada gaungnya itu sampai-sampai kalau ada wacana itu kita hendak juga bermaaf kada hendak menurut TPA kada. Cuma kalau TPA kan biasanya ada apa wisuda bersama. Nah kita Madin padahal jelas regulasi hukumnya jelas, tingkatannya jelas. Kalau kita banding TPA kan hanya sekedar hatamnya, nanti sudahkan. Tapi karena orangnya banyak, jadi gaung, jadi kelihatan orangnya. Nah, organisasinya mereka itu kelihatan. Nah kita yang Madin masih belum. Ada beberapa kecamatan yang melaksanakan contoh Jorong biasanya. Nah kalau di kandangan belum tentu yang ada di rapat itu di kandangan itu sudah ada setiap tahun guru pahmi kandangan itu melaksanakan setiap tahun itu didanai oleh pemerintah kabupaten. Nah karena jelas sudah regulasi hukumnya jelas, sidintu kegiatan jelas. Ada nang bahano ada, bahano kadada. Kayak kita nih Madin, bahano ada, bahano kadada. Nah, hendaknya itu konsisten kita perubahan kita laksanakan kurikulum, kita perbaiki guru-gurunya juga kita perbaiki. Artinya harus sudah kayak itu tuh perkembangan zaman. Kada kau lagi kita tertinggal walaupun kita Madin, kada kau tertinggal walaupun kita di kampungan misalnya ya harus ini harus sudah mengumpati perkembangan zaman. Kalau kita semakin tertinggal banyak Madin ada beberapa kecamatan ulun yang berpindah jadinya tuh putar haluan ampih Madin. Nah TPA aja jadi zaman karena TPA itu kan pasti orang mengaji. Nah selesai sudah ibaratnya itu mengaji selesai. Kalau Madin yang itu lebih tinggi karena kan ada pelajar sorop yang persiapannya untuk inya pondok adanya misalnya ke sanawiyah terpakai juga. Nah kalau inya ke SMP ya masih terpakai juga karena inya sudah mengetahui apa-apa yang menjadi fardu ainnya tadi sudah diketahuinya. Nah itu kita guru-guru Madin yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai gaungnya apa tinggalam, nah timbul tinggalam guru-guru ibaratnya lah. Jangan sampai kayak itu nah kita coba pengamatan apalagi kita di apa ada yang mengawasi kita Pak Ramadan Kementerian Agama itu harapannya juga. Nah, sekira Madin ini kada tenggelam itu ya harapannya jangan sampai hilang karena semakin tergerus oleh kecanggihan teknologi hanya semakin tertinggal bila kita kadang upgrade guru-gurunya harus kita upgrade juga. Upgrade itu dalam arti cara pembelajaran kah pembelajaran kita ya memang pelajaran Nawasorop dan Arab Melayu itu ya kayak itu ya cuma cara kita pembelajarannya di upgrade. Contoh misalnya wah ini kan sering diupload pembelajar ada kegiatan diupload. Kada seberataan murid SD itu bisa membaca Arab Melayu aja bila inya bisa membaca pen kita upload kenanakan tuh santri kita upload kuitannya himung benar. Nah itu kita jarang kita lakukan. Nah wah ini sudah perkembangan zaman nah kayak itu perlu diupload kegiatan kita itu. Ada nang kita nang pembelajaran sudah modelnya tuh tanpa orang tua itu mengetahui apa aja yang kita ajarkan.
biasanya kita tuh kada tahu apa garang sekolah Madin itu di mana-mana sampai terakhir kan Porsadin yang sekalsel tadi ada berapa yang dipelihara itu kada tahu apa Porsadin tuh jar antar SD kada, antar pesantren kada ya lah, antar TK Al-Quran kada, karena itu yang dikenal buannya. Ternyata Madin di pelihara kecamatan Pelihara sendiri pun hanya 7. Nah, jadi 7 aja, ada menambah nih, ada satu dari Matah itu baru aja dapat ijazah personalnya. Nah itu juga harus digaungkan tadi, karena Madin ini banyak rata, mungkin bati-bati karena sudah lawas nih rasa lembaganya banyak, ya mungkin masyarakat sini lebih kental karena teparak jauhan daerah Martapura. Di Pelihara itu kan dasar kada tahu Madin deh. Nah itu, jadi pas Porsadin semalam yang tingkat kalsel itu pas kita pawa itu buatnya malah bingung. Tingkat SD kada, tingkat pesantren kada, tingkat TK Al-Quran kada, jaruan MTQ lain juga. Nah itu gaungnya selama itu kurang. Tapi kan sudah hasilnya sudah baik, kita jadi juara umum, kita bisa berangkat ke Lampung semalam alhamdulillah juga. Nah itu kan satu prestasi yang menjadi Jakarta penilaian juga dari pemerintah daerah. Maka selalu Madin yang paling bagus itu yang seprovinsi ada di Tanah Laut. Nah, mungkin Guru Udin tahu sudah tulak berapa kali Porsadin yang tingkat provinsi itu yang paling mewah itu di Tanah Laut aja, sampai makan berapa 1M, merasa 1M lebih kurang lebihnya dananya, sampai panggung-panggung itu. Belum terakhir umpat ada yang ke kandangan Guru Udin lah, rumah itu jauh di dalam. Nah, itu masuk di pedesaan benar. Jadi kita pawe itu sejakarta mungkin kayak sekecamatan Bati-Bati aja tahu. Di buan pasar kandangan tuh kada tahu masuk ke dalam jauh. Nah itu. Jadi alhamdulillah untuk tahun yang belakang ini Madin berusaha ditingkatkan lagi. Jadi ada pulang ujian bersama tadi. Yang kada kawa tahun ini ya insya Allah tahun kena disiapkan ya Allah. Sekira ada endingnya terjerlun. Ada kisah film itu habis, film itu ada habis. Ikam lulus dah kayak SD juga. Ikam lulus dari sini Madin sini. Ikam bila hendak pulang lulus. Bisa ikam sekolah sanawiyah aja, hendak Madin pulang, artinya belajarnya tingkat ustawa pulang. Nah karena Madin yang kita adakan ini kan awaliyah biasanya, ulanya. Nah kalanya sudah ingin lulus SD, masuk sanawiyah, masuk SMP, hendak dilajari pulang biasanya tingkat usta. Itu kawa kita samakan dengan pelajaran buan pondok, biasanya pondok tingkat usta. Walaupun ini kadang menyerap 100% yang kayak orang di pondok, tapi setidak-tidaknya itu menggunakan kuitannya, kewajibannya, guru-gurunya juga masih bertanggung jawab juga. Sekiranya kada lepas kendali. Karena pian tahu jauh ini keranakan wah ini sudah SMP itu ngalih banget dah pergaulannya. Inya mau sekolah Madin, ibaratnya mau sekolah TPA tuh jarang lagi. Nah itu harapannya, kecuali nya ke pondok. Nah harapannya neng itu Madin po. Jadi ada tingkat ustanya, pulang ada tingkat kuliahnya, harapannya neng itu supaya berkembang terus kada tergerus oleh zaman. Nah itu untuk masalah ujian bersama, mudah-mudahan yang belum melaksanakan karena bisa dilaksanakan. Guru dinah, guru sehat, nah lu minta rela juga. Habis itu untuk yang ada sertifikasi, ada perencanaan sertifikasi guru. Nah itu ada rencana. Kenapa ada kayak itu supaya Madin itu meningkat. Karena guru itu bilanya apa bahasanya itu, gurunya kada upgrade biasanya kada mengikuti perangan zaman. Nah murid-murid itu kurang juga minatnya, orang tuanya kurang berminat. Nah itu wacananya. Nah itu sedang direncanakan oleh PDT Tanah Laut, ibaratnya PDT Kabupaten. Nah kayak apa bagusnya, karena ada juga masalah misalnya untuk dalam kayak Habib guru Tuha itu kan kayak apa jaruannya. Guru Tuha itu karena banyak jasanya kada perlu lagi di-upgrade bagi ulun toh. Ya Allah nang anum tuh nang ianya nambah nang hanya remaja, hanya setahun 2 tahun itu yang di-upgrade dihemat. Nang guru-guru nada nih Jakarta langsung sudah yang kelas 4 sudah mengajar. Yang kelas 1 awaliyahnya, kelas 2-nya itu yang kita pikirkan. Sekira menarik perhatian. Kalau yang di atas itu ya guru-guru Tuhan lah yang berhak melajari harusnya. Nah kayak itu. Sampai ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan rekan-rekan yang lain. Ada yang kada mengajar lagi ya kada apa-apa. Asalnya si Dinjonan tuh kita ini jadi kawan mengajarnya berkat guru-guru kita berataan. Kada nang langsung jadi guru kada, pasti berkat guru-guru Tuhan tadi. Jadi ada beberapa lembaga misalnya ada guru Tuhajar, ada majar bagi ulun kada jadi masalah. Nah yang pentingnya memadahi gurunya. Kalau pokoknya si Din tuh nama
upgrade gurunya tadi. Nah kayak inilah belajar di kampung. Kalau ada guru tuh Habian itu biasanya guru-guru ini bisa lepas kendali nang diajarkan tuh bisa teksana kemari juga karena ada pegangan, karena ada tempat petakun. Nah itu jadi ada wacana juga nang kayak itu karena supaya apa disamakan pembelajaran itu apa-apa gerang nang kewajibannya, yang wajibnya apa, habis itu yang tambahan-tambahan itu tergantung lembaga masing-masing. Artinya tuh bisa mengembangkan Madin ini harus berbeda dengan ini, ada kekurangan ada kelebihannya. Kalau sama bunuh sama bujur biasanya kada kawa juga bang, karena beda wilayah beda kebijakan. Nah biasanya termasuk ya di wadah buan ulun juga, bila daerah perkotaan tuh harus yang kayak ini, bila di desa ya kada kawa mau umpatnya, cuma apa yang kau diumpat yang baik itu yang diambil. Nah itu maksudnya. Jadi juga ada wacana pertemuan guru itu sekira cara pembelajaran apa-apa yang harus disampaikan bujur-bujur sekira jelas Madin ini apa tujuannya supaya jaga kayak PLM tuh habisnya ini pas juga. Nah kayak itu nggak ingat lagi apa lagi yang disampaikan. Nah ijob nih salah satu yang jadi masalah juga. Nah karena ijob itu dulu itu kan ada pematian kayak ijob pesantren nih ya juga nih. Nah jadi izin operasional kita itu ini ada kayak SIM juga 5 tahun sekali. Nah itu jadi yang habis itu kita mengisi ulang mudahnya tuh, jangan tuh perpanjangan, kadang mulai awal lagi perpanjangan. Harapannya ketika perpanjangan itu karena sudah banyak habis, lalu pemerintah pusat itu ada wacana itu memberikan bantuan operasional. Itu pernah juga dibuka. Kita yang di kampung-kampung Madin yang di kampung itu banyak kada terlaksanakan itu biasanya. Pertama bagi ulun aja pribadi ibaratnya ketika menggawe itu membutuhkan waktu yang lebih lagi, harus ada di lembaga tadi yang bisa di orang itu komputernya bisa di laptop manual laporan dan sebagainya, mengupload data guru, data santri sampai kelas, dipoto apa segala kegiatan belajar. Nah itu jadi masalah benar. Nah tapi ketika di pemerintahan kabupaten ya ada yang penting sekolahannya berjalan. Nah tapi di pusat itu sudah digaungkan buannya benar, harus bisi ijob. Nah, karena bila kada bisi ijob kayak saja tuh, nah karena kan kalau pena ya mungkin mudah-mudahan jangan rekomendasinya bisa dari lembaga ini karena ijobnya sudah lawas mati, kada bisa lagi diberikan bantuan yang gitu. Nah, alhamdulillah kalau kita pemerintah kabupaten kada memandang itu, yang penting sekolahnya itu berjalan. Lu tahu di mana seberataan itu rata-rata ijob kita sudah mati, jarang ada dalam hidup karena waktu dulu itu regulasinya emang sekali bisi Madin sudah dapat statistiknya itu teman madrasah itu ya sudah itu yang kita pakai. Nah sekarang ada lagi peraturannya pulang 5 tahun sekali mati. Nah termasuk ulun pun nang belum kawal lagi ngalih pulang perpanjangan. Nah tapi semalam itu ada kebijakan dari Ibu Aslam yang lembaga yang anak menghidupi job itu bawa datanya aja sidin di Kemenak itu yang mengisikan dikasih pontren. Nah Ibu Aslam nah kayak itu hendak jadi bawa aja manualnya kita tuh fotonya nang segala nang apanya nang segala yayasan apa segalanya di fotokopi dijolong oleh Ibu Aslam. Nah kita buat sidin menggawikan karena itu lo sampaikan juga sudah lawan Kemenak ada seberatan Madi itu ada bisi tata usahanya lain sekolah formal. Madi itu pasti yang ada itu pasti mengajar. Beda dengan sekolah formal misalnya madrasah, sanawiyah, aliyah, ada tata usahanya khusus yang menggawi itu. Nah, itu kesulitan buan kita guru-guru Madin. Nah, mudah-mudahan jari Ibu Asam tadi bila kada kawa sidin bantui. Nah, karena dari pemerintah dari Kanwil ada pertemuan Kanwil di Gunung Jati juga mengharapkan benar. Sekira terdata bujur berapa Madin yang berjalan tetap karena kesulitan masih hendak memberikan bantuan saya kada kawa sampai. Ada tapi kada kawa sampai karena kada terbaca pemerintah pusat. Kada mungkin lagi kisahnya tuh melihat di setiap Madin tuh di datanya tadi lihat dari emis tadi antara ijob tadi, oh ijobnya ada dilihatinya titik koordinatnya di sini dilihatinya, lalu kawan baca oh ini gedungan kayak ini sudah.
Nah itu kena diberikan bantuan jar. Nah itu kita jadi masalah benar Madin ini lagi. Nah mudah-mudahan kita bisa laksanakan dulu ijobnya tadi per 5 tahun ya. Nah kayak apa? Di Buan Pian atau kepada koordinator PDT kecamatan kan bisa minta tolong, oh ijob lu nih mati kah nih, lihat tahun berapa keluarnya. Karena tahun dulu itu dasar kedenda matinya itu karena sampai izin pondok pun sekarang ada pembaharuannya pulang. Jadi kita harus juga mengupdate gitu, upgrade gitu, karena dengan regulasi yang jelas pasti orang tua santri-santri tadi kada khawatir dengan menyekolahkan di Madin. Udah kita paginya sudah sekolah formal, anggap SD sampai kelas jam 2. Nah, itu kan hanya kena Quran ke Madin. Nah, itu kan harapannya karena jelas anuannya itu daripada kelauran-kelauran. Tapi bila regulasi kita kada jelas, badan hukum kita kada jelas, sekolahannya model Jakarta aja bahasa ini kan abal-abal kah? Kena witannya kada akun lagi menyekolahkan. Nah, di situ maksudnya tuh. Jadi pemerintah itu juga memikirkan sampai ke situ juga. Harus ada izin operasionalnya, gurunya jelas, apa-apanya jelas, orang mengajarnya jelas, pelajarannya jelas, ada apa kan kayak itu supaya terkontrol. Nah, kita beberapa tahun belakangan kan yang jadi kasus-kasus itu pasti yang diangkat itu pasti masalah di pondok, masalah keagamaan. Padahal ada seberataan juga nang gitu. Nah biasanya nang gitu. Ketika kita yang di berbidang agama melakukan kesalahan, ada oknum melakukan kesalahan, itu jadi besar benar sampai viral ya lo. Di sekolahan negeri, sekolahan yang swasta, sekolah umum yang bersifat umum biasanya biasa-biasa aja masalah kasus gitu. Tapi ketika kita yang bergerak di bidang agama pasti dimasalahkan lebih besar. Nah kayak itu. Jadi pemerintah itu berusaha juga mengawasi benar sekolah-sekolah swasta, jangan sampai terjadi. Kalau pondok pesantren yang menggembarkan itu adalah Az-Zaitun semalam. Kalau yang Madin ada juga mungkin pian mendengar aja. Jadi kita sangka baik kayak juga seberataan. Nah, kita kan ada nomor cuma jangan sampai lah nah kayak itu kita menjaga benar nah kayak itu. Apalagi kita di bidang agama. Kalau terakhir sekolah umum sampai yang ke perpisahannya sampai ya pian undangan mungkin ada pirawe ini yang di diskotik itu kan tapi tumbur benar padahal ya viral cuma kan tapi tumbur bila buan pesantren, buan sekolah agama, madrasah pasti tumburnya luar biasa. Kita tuh disalahkan mana guru-guru tuh. Nah, masuk pemerintah gitu sekira nyaman pengawasan regulasi hukumnya jelas supaya kada salah tangkap. Nah itulah beberapa hal yang ulun sampaikan untuk terkait apa-apa yang sampaikan itu, misalnya hendak ijob bisa dengan ketua FKDT kecamatan sekira nyaman biimbayan aja kita nang mati-mati itu biimbayan. Habis itu yang porsadin siapkan per kecamatan masing-masing ibaratnya tuh yang ujian bersama kada kawa tahun ini lembaga masing-masing nyiapkan kepala Madin masing-masing yang kayak apa nih kayak tahun kenanya. Nah disiapkan bila dananya kada disiapkan menabung ya kawan tuh menabung ada duit kas Madin itu supaya santri itu bisa ujian bersama lalu kita mengadakan wisuda walaupun ala kadarnya. Nah di musola misalnya berselamatan ibaratnya makanan sedikit artinya ada juga endingnya tuh. Nah, ada juga habisnya oh ketika sini kamu lah Madin nih kamu. Nah lalu ada kan ijazahnya itu madrasah diniyah takmil lembaga ini misalnya. Nah maksudnya kayak itu ada kertasnya yang jelas itu. Kertas itu lebih dicari orang mana guru ini jasa-jasa itu. Nah ada kawal lagi kita yang kayak dahulu model kada bejasahan. Nah, contoh kan kalau kita di Darussalam tuh mana buan kita guru-guru tuh kada mau ambil juga jasa tuh. Nah wah ini kan dicari orang modelnya tuh. Nah itu maksudnya tuh. Jadi ketika ada bejasa ini wisuda alhamdulillah. Lalu nya terus tuha. Nah kayak contoh kayak misalnya ulun pun ibaratnya pas mengaji di TPA ini ingat ada masih oh ini nah aku bahari di sini TPA ini wisudaan di sini. Nah kayak itu maksudnya tuh. Jadi murid kita tuh ingat oh ini aku di Madin ini sampai sini gurunya ini. Nah, supaya jelas kayak itu. Nah itu maksudnya tuh sekira kada hilang putingannya kena tinggalam. Nah itu yang diharapkan. Nah itu yang ulun bisa ulun sampaikan. Antara ulun kepanjangan mungkin apa-apa nang kurang jelas karena bisa pian koordinasikan dengan ketua koordinator kecamatan masing-masing. Salah hilap ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.